Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Ayudia, Junandi Fahri, dan Dara Mutia. Di sini kami akan membahas materi tentang ekosistem. Bagian materi yang pertama yang akan saya bahas di sini tentang pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem menurut Woodbury adalah tatanan kesatuan secara kompleks yang di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai kesatuan secara utuh sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Sedangkan menurut Odum memberikan pendapat bahwa ekosistem sendiri merupakan unit fungsional dasar dalam ekologi yang mana di dalamnya tercakup organisme dan lingkungannya atau lingkungan biotik dan abiotik yang diantara keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pengertian ekosistem menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah tatanan atau kesatuan cara yang utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk dan faktor-faktor fisik seperti iklim, air, dan tanah serta kimia atau keasaman dan salinitas yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Gatra yang dapat digunakan sebagai ciri keseutuhan ekosistem adalah energetika, atau taraf trofi atau makanan produsen, konsumen, dan redusen. Pendauran hara atau peran pelaksanaan taraf trofi dan produktivitas atau hasil keseluruhan sistem. Jika dilihat dari komponen biotanya yang dapat hidup dalam ekosistem ditentukan oleh hubungannya dengan jenis lain yang tinggal dalam satu ekosistem tersebut. Selain itu, keberadaannya ditentukan juga oleh keseluruhan jenis dan faktor-faktor fisik serta kimia yang menyusun ekosistem tersebut. Ekosistem yang ada di dunia terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam terdiri atas semua ekosistem yang berasal dari alam, bukan buatan manusia, yang terbagi menjadi ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air sendiri terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin, dan ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bendungan sawah atau terasering merupakan salah satu contoh dari ekosistem buatan manusia. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh saudari Dara Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mutia. Saya anggota dari kelompok 5.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Rizky Ayudia. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang komponen penyusun ekosistem. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Komponen penyusun ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Kemudian komponen abiotik yakni bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup dan berperan dalam menjamin kelangsungan organisme agar ekosistem dapat seimbang. Selanjutnya yaitu jenis ekosistem. Adapun jenis ekosistem itu terbagi menjadi dua, ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa ekosistem. Yang pertama ada bioma gurun, terus bioma padang rumput, juga bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Sedangkan ekosistem air terbagi menjadi tiga, yaitu ada danau dan rawa, laut, serta sungai. Penjelasannya sebagai berikut. Untuk ekosistem darat, bioma gurun. Bioma gurun merupakan bioma dengan ciri hujan rendah dan suhu yang tinggi pada siang hari hingga 45 derajat Celcius. Kondisi ini hanya mampu diadaptasi oleh makhluk hidup tertentu seperti kaktus, ular, kadal, kalajengking. Selanjutnya bioma padang rumput. Bioma padang rumput merupakan bioma yang terbentuk dari daerah dengan curah hujan terbatas di wilayah tropis dan subtropis. Makhluk hidup yang mampu hidup di padang rumput yakni singa, anjing liar, serigala, ular, zebra, jerapah, rumput, dan lain-lain. Selanjutnya bioma hutan basah. Bioma hutan basah merupakan bioma dengan curah hujan cukup tinggi. Hutan basah dapat ditemui di daerah tropis dan subtropis. Daerah ini sangat subur sehingga banyak makhluk hidup seperti burung, kera, babi, harimau, dan banyak pohon yang dapat hidup di tempat ini. Kemudian ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan bioma dengan memiliki curah hujan sedang dengan empat musim. Hewan yang dapat hidup di daerah ini yakni burung pelatuk, beruang, rubah, dan rakun. Kemudian ada juga bioma taiga. Bioma taiga merupakan daerah yang hijau sepanjang tahun walaupun musim dingin. Makhluk hidup yang mampu bertahan di daerah ini yakni pohon pinus, beruang hitam, ajak, burung. Bioma ini terdapat di semenanjung Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Dan terakhir yaitu ada bioma tundra. Bioma tundra merupakan daerah yang terdapat di sekitar kutub utara dengan suhu yang sangat dingin. Tumbuhan yang mampu hidup di daerah ini hanya gulma, lumut, kayu pendek, dan lichen. Daerah ini sering disebut gurun dingin. Hewan yang terdapat di daerah ini yakni rusa kutub, beruang kutub, dan muskox. Kemudian yang kedua yaitu ada ekosistem air. Ekosistem air yang pertama yaitu danau dan rawa. Danau dan rawa merupakan genangan air yang amat luas di daerah cekungan. Terdapat makhluk hidup seperti ganggang, siput, ikan, amfibi, itik, angsa, kura-kura, ular, cacing, dan sebagainya. Selanjutnya ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar. Sungai menjadi ekosistem air yang mengalir dengan hidup seperti gangga, ikan, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada laut. Laut merupakan ekosistem air terbesar di bumi. Lautan menjadi tempat hidup berbagai macam makhluk hidup seperti paus, hiu, penyu, salmon, dan lain-lain. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Junandi Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junandi Fahri, nomor induk mahasiswa 1201013 dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ekosistem
yaitu mengenai satuan-satuan makhluk hidup. Di dalam ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup yang memiliki tingkatan mulai dari satuan yang terkecil hingga satuan terbesar. Nah, tingkatan satuan makhluk hidup tersebut terdapat 5 macam. Yang pertama individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, yang keempat ekosistem, dan yang kelima bioma. Kita mulai dari yang pertama, yaitu individu. Individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal dan merupakan struktur terkecil dari tingkatan ekosistem. Nah, contoh dari individu yaitu seorang manusia, seekor kerbau, seekor harimau, sebuah pohon nangka, sebuah pohon kelapa, dan lain sebagainya. Tingkatan yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan gabungan individu-individu sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya seperti populasi manusia yang hidup di kota, populasi padi yang ada di sawah, populasi rusa yang ada di padang rumput, dan juga contoh-contoh lainnya. Nah, dalam sebuah ekosistem, besar kecilnya populasi selalu berubah oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada natalitas atau kelahiran, yang kedua ada imigrasi atau kedatangan, lalu ada mortalitas atau kematian, dan yang terakhir yaitu emigrasi atau perpindahan. Tingkatan yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang berbeda tetapi mempunyai hubungan saling berinteraksi satu sama lain pada waktu dan daerah tertentu. Contohnya yaitu populasi kerbau dan populasi rumput yang membentuk sebuah komunitas di mana kerbau dan rumput saling berinteraksi satu sama lain. Tingkatan selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Berbeda dengan tingkatan sebelumnya yang hanya melibatkan makhluk hidup, ekosistem juga turut melibatkan benda tak hidup. Contohnya yaitu interaksi antara plankton, ikan, terumbu karang, dan air laut yang menjadikannya sebuah ekosistem air. Tingkatan yang terakhir yaitu bioma. Bioma merupakan sebuah ekosistem besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis dengan flora dan fauna yang khas. Contohnya seperti bioma gurun pasir yang terdapat di Amerika Utara. Nah, dalam bioma juga biasanya terdapat banyak sekali ekosistem, yang mana di dalamnya juga terdapat berbagai macam flora dan fauna yang hidup di dalam bioma tersebut. Demikian penyampaian materi dari saya mengenai satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Saya Junandi Bahari, pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.